gimana sih cara bikin 75% kota dan 25% taman. Kenalin, ini Syafira dengan materinya Games X Architecture. Sebelumnya trigger warning dulu, karena aku mau bahas sesuatu yang cukup sensitif. Nah, ini merupakan data dari suicide rate pada tahun 2019, di mana peta ini tuh menunjukkan daerah Rusia ya yang paling tinggi si suicide rate-nya itu sebanyak 30 kasus bunuh diri dari 100.000 orang, dan yang terendahnya itu ada di sekitar daerah Timur Tengah sama di, ada yang bisa bantu ini daerah mana yang hijau tua? Ecuador, North Guinea. Yang kecil mah tahu yang kecil. Yang ini? Greenland. Nah, ternyata Greenland itu punya kasus bunuh diri paling tinggi di dunia pada tahun 2019 itu. Disusul sama Rusia. Sorry tadi ralat salah di awal. Kemudian dari kasus bunuh diri ini pasti kita bertanya-tanya kan ya, penyebabnya apa sih? Faktor dari mereka melakukan hal tersebut. Nah, salah satu dari banyak faktor kenapa mereka melakukan hal tersebut itu yaitu karena stres pertama. Dari stres itu mereka mungkin dari stres yang tidak tersalurkan atau tidak tertahan, kemudian berubah menjadi depresi dan diakhiri sama akhirnya mereka melakukan bunuh diri tersebut. Nah, kalau ngeliat yang gini, ini nggak sih kerasa kayak stres tuh berkurang ya? Kalau misalnya ngeliat foto-foto kayak gini tuh, pemandangan. Jadi ada yang bilang, bukan ada yang bilang sih, memang ternyata dari riset itu faktor bunuh diri itu bisa diminimalisir dengan kita banyak-banyak ngelakuin healing atau main. Dan healing itu sebenarnya nggak cuma liburan aja gitu ya bentuknya. Healing di sini itu ada banyak bentuknya. Ya ini salah satu bentuk healing gitu ya, salah satu bentuk healing yaitu liburan. Dari healing itu atau main, sekarang ada pertanyaan, emang orang dewasa masih perlu main ya gitu? Di umur sekian yang main itu identik sama kegiatan anak kecil gitu ya. Kemudian dari data ini dilihat kalau misalnya orang dewasa ngelihat main itu, yang sering kepikirannya mungkin kayak buang-buang waktu, main tuh. Padahal yang jarang kepikiran itu, dengan kita main itu, ternyata ada banyak hal yang ternyata bisa kita dapat gitu dari main tersebut. Di antaranya itu yang pertama latihan problem solving, terus ngurangin stres yang barusan, terus mengolahraga, latihan sosialisasi juga, punya teman baru, terus ningkatin fokus, latihan teamwork juga, terus ngasah kreativitas, terus mentally healthy atau yaitu mengolah mental gitu ya, nambah percaya diri, terus kan ngasah intuisi, handle emosi juga, explore hobi, sama yang terakhir itu belajar kompromi. Ternyata segitu banyaknya hal yang kita dapat dari main ini yang jarang kepikiran sama kita. Nah, salah satu bentuk mainan ini yaitu games atau video games. Mungkin teman-teman semua udah familiar gitu ya sama game ini. The Sims 4, terus Minecraft, terus yang terakhir ini yang bakalan rilis di tahun ini, bulan Juni nanti, itu Architect Live. Nah, Architect Live itu fungsinya itu udah mendekati banget sama Archicad atau SketchUp gitu ya, software-software yang kita pakai sekarang. Salah satu previewnya itu kayak gini. Jadi dia tuh sekarang developer games itu udah mulai nyiptain game di mana dia itu benar-benar detail gitu dalam hal-hal seperti ini gitu, arsitek. Sesuai dengan namanya sendiri gitu ya, Architect Live. Nah, terus faktanya itu di kalangan para boomers dan sedikit milenial tuh games masih dianggap sebuah hal yang negatif gitu. Banyak kasus juga dari hal negatif yang disebabkan dari ketagihan main game atau contoh kasusnya itu yang pertama kasus perceraian di mana si suaminya itu
terus-terusan main game yang bikin segalanya terbengkalai. Bahkan sampai ada kasus di mana si gamer ini, orang yang gandrung banget main game, dia tuh mati mendadak karena kebanyakan main game. Bahkan ada situs juga di mana kita tuh diminta buat ikut kuis untuk tahu apakah kita tuh udah keranjingan gak sih sama game gitu, udah berlebihan gak sih dalam bermain game. Terus ada beberapa faktor juga, faktor negatif efek dari video game itu. Yang salah satunya disebutin depresi yang tadi ya. Seiring bertambahnya umur gitu ya, ya mungkin kita bisa memilah gitu untuk ngerem diri gitu ya, untuk menahan diri untuk nggak terlalu keranjingan sama game. Di samping banyaknya genre game, ini tuh ternyata berhubungan sama kita gitu sebagai arsitek. Jadi salah satu hal yang bisa kita dapat gitu ya dari nge-game itu, yang pertama kreativitas, melatih kreativitas. Itu bisa diambil dari game ini, Minecraft. Jadi genre game ini itu adventure sama sandbox, di mana itu tuh melatih kreativitas kita untuk explore, terus looting barang-barang, terus building sesuka hati kita tuh bisa ngelakuin apa aja gitu. Ternyata bisa sekompleks itu gitu dari game tersebut gitu. Bisa sampai bahkan bisa sampai bikin kota gitu, bikin satu kota. Kemudian yang kedua ini, kita dengan nge-game itu bisa ngelatih manajemen sama strategi. Ini tuh bisa diambil dari game Cities Skylines. Ini tuh genrenya simulation sama strategi, di mana dengan main game ini kita itu bisa ngasah skill, kreativitas, manajemen sama strategi. Bahkan di sini itu ya mirip-mirip Minecraft sebetulnya. Kita tuh bisa belajar buat bikin grid suatu kawasan gitu ya. Dan ini nggak jauh-jauh dari arsitek gitu ya, bisa latihan landscape di sini. Gimana sih cara bikin 75% kota dan 25% taman dengan grid yang seperti ini. Terus yang ketiga itu ambisi, melatih ambisi. Final Fantasy. Jadi dari main game ini itu yang genrenya MMO atau Massively Multiplayer Online, itu bisa melatih skill, ambisi, dan social skill. Karena ini online gitu ya, secara nggak langsung ngelatih kita untuk berkomunikasi sama orang lain. Contohnya kayak trading barang, terus ambisinya itu pure karena dia itu sistemnya leveling atau grinding. Dimana di game ini tuh kita harus ngumpulin item sama gear atau barang-barang yang kita pakai gitu ya. Terus di level up, terus ya karena pure grinding itu, jadi kita punya ambisi gitu ya buat terus naik level gitu, terus jadi lebih baik. Terus yang selanjutnya itu skill spotting pattern. Ini contoh gamenya dari Monster Hunter World. Jadi genrenya itu role playing game. Skill yang bisa kita ambil dari game ini tuh yaitu pattern spotting, kemudian sensory memory, resilience, sama strategi. Karena di game ini juga kurang lebih sama kayak Final Fantasy. Jadi dia tuh ngumpulin gear sama ngebunuh-bunuh bos gitu. Bos-bosnya monster semua di sini. Nah, dari tiap monster ini dia punya pattern yang berbeda gitu, untuk cara ngatasin monster itu gitu. Jadi secara nggak langsung dengan kita main ini, kita tuh ngelatih skill untuk melihat pattern dalam sebuah masalah atau nggak dalam sebuah masalah dalam desain gitu ya contohnya. Kemudian skill spatial awareness sama all in one. Ada banyak skill yang bisa kita dapat atau kita asah dari satu game ini. Ini juga sesuai sama testimoni dari seorang gamers yang udah 20 tahunan lah jadi gamer gitu, main game. Nama gamenya Dark Souls. Jadi ini RPG juga sama kayak Monster Hunter. Jadi skill yang bisa kita latih di sini itu spatial awareness sama resilience. Ini jujur aku belum pernah namatin game ini karena emang aku orangnya gak sabaran gitu ya. Terus tiap gagal tuh pasti udahlah tinggalin aja. Tapi dengan narasumber terpercaya ini bilang kalau misalnya ini tuh game yang emang bisa ngelatih resilience itu. Jadi aku penasaran gitu, akhirnya aku download lagi game ini. Karena kalau dari Dark Souls itu bisa ngelatih hubungan antar ruang. Jadi
karena game itu nggak punya map, jadi tuh kita mau nggak mau cari jalan keluar sendiri. Jadi tuh secara nggak langsung tuh ngelatih spatial awareness kita. Jadi kadang bahkan dia tuh bilang dengan main game ini tuh dia bisa menerka ruang gitu, menerka ruang di mana misalnya dia ada di sisi ruang ini, kemudian dia bisa tahu kalau misalnya di ruang yang berdinding itu tuh ada jalan keluar atau enggak. Nah, ada satu hal yang menarik gitu ya yang aku temuin. Ternyata game tersebut tuh bisa, menurut ini ya, Writing on Games di YouTube, ini tuh ngebantu hidup dia. Maksudnya, dia tuh sempat kepikiran untuk bunuh diri, cuma karena game ini, dia ngelamatin game ini, akhirnya dia punya semangat lagi gitu untuk hidup. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.